Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang berjudul yaitu jenis-jenis tes BIPA berdasarkan materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri Nurhaliza, kemudian ada Nurfila, dan selanjutnya ada Septri Anjarini. Baiklah, langsung saja pada pembahasan video berikut ini. Baik, pembahasan pertama yaitu tes membaca pemahaman. Membaca merupakan proses identifikasi dan mengenali simbol tertulis yang berperan sebagai stimulus untuk mendapatkan makna yang diperoleh dari latar belakang pengetahuan. Menurut Nau dalam Rajbar dan Akef 2015 menyebutkan bahwa pemahaman membaca merupakan proses mengekstraksi dan membentuk makna secara bersamaan melalui interaksi dan keterlibatan dengan simbol tertulis atau teks. Proses ini melibatkan 3 elemen. Yang pertama, pembaca, yang kedua teks bacaan, kemudian yang ketiga tujuan membaca. Dalam memahami bacaan, pembaca berusaha mendapatkan makna melalui motivasi membaca, latar belakang pengetahuan, dan kemampuan kognitif serta pengalaman membaca. Hal-hal tersebut dapat membantu proses membaca menjadi lebih efektif. Di dalam membaca pemahaman terdapat 2 jenis kegiatan membaca, yaitu membaca yang lebih bersifat ekstensif dan membaca bersifat intensif yang diklasifikasikan secara umum. Sejalan dengan hal tersebut, Jiwandono berkaitan dengan tes pemahaman mengatakan beberapa jenis tes yaitu melengkapi wacana. Dalam tes ini, peserta tes disajikan paragraf yang rumpang di bagian akhir dan diminta untuk melengkapinya dengan kata maupun kalimat yang sesuai. Kemudian menjawab pertanyaan. Peserta tes disajikan wacana yang berisi informasi tertentu. Selanjutnya diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan wacana tersebut. Kemudian meringkas isi bacaan. Pada tingkat awal, tes meringkas bacaan didasarkan atas teks bacaan yang sederhana, baik dalam hal isi panjang maupun gaya bahasanya. Demikian juga dalam hal isi dan bentuk jawaban atau ringkasan yang diminta. Bahan tes kemampuan membaca. Yang pertama, tingkat kesulitan wacana. Tingkat kesulitan wacana terutama ditentukan oleh kekompleksan kosakata dan struktur. Tingkat kesulitan kosakata ini pada umumnya dipergunakan untuk menentukan atau meramalkan tingkat kesulitan wacana. Kemudian yang kedua, ada isi wacana. Secara pedagogis, orang mengatakan bahwa bacaan yang baik ini adalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa, kemudian kebutuhan dan menarik perhatian siswa. Selanjutnya ada panjang pendek wacana. Wacana yang diteskan sebaiknya tidak terlalu panjang. Dengan wacana yang pendek, kita dapat membuat soal tentang berbagai hal. Kemudian bentuk-bentuk wacana. Bentuk-bentuk wacana ini dipergunakan sebagai bahan untuk tes kemampuan membaca pembelajaran BIPA, bisa dalam bentuk prosa atau narasi, dialog atau drama, dan ataupun puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfila, saya dari kelompok 5 sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu contoh tes membaca pemahaman. Perhatikan bacaan berikut ini mengenai membaca pemahaman. Para juara lomba pidato di sekolah ini untuk tahun ini ada 4 orang, yaitu Rudi, Joko, Agus, dan Setiawan. Rudi lebih gemuk daripada Agus dan lebih tinggi daripada Setiawan. Joko lebih kurus dan lebih tinggi daripada Setiawan. Agus lebih pendek daripada Rudi dan lebih gemuk daripada Joko. Pertanyaan pertama, siapakah siswa yang paling pendek? Jawabannya adalah Agus. Pertanyaan kedua, siapakah siswa yang paling kurus? Jawabannya adalah Joko. Pertanyaan ketiga, siapakah siswa yang lebih tinggi dan sekaligus lebih gemuk daripada Agus? Jawabannya adalah A. Rudi. Pertanyaan keempat, siapakah siswa yang lebih kurus daripada Rudi? Jawabannya adalah B. Agus dan Joko. Selanjutnya, 2. Tes menyimak pemahaman. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang tidak hanya mendengarkan semata, namun juga memahami hingga bisa meresponnya dan berkomunikasi dengan lawan tutur. Sebagai satu dari 4 keterampilan berbahasa,
Menyimak merupakan kemampuan yang memungkinkan seorang pengguna bahasa memahami bahasa yang digunakannya secara lisan. Tanpa kemampuan menyimak yang baik, para pengguna bahasa akan menemukan banyak kesalahpahaman dalam komunikasi antara lawan tuturnya yang dapat menyebabkan sebagai bagian atau hambatan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan menyimak merupakan bagian yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam pengajaran bahasa, khususnya pada program BIPA, terutama bila tujuan penyelenggaraannya adalah penguasaan keterampilan berbahasa yang lengkap. Dalam pengajaran bahasa semacam itu, perkembangan dan tingkat penguasaan keterampilan menyimak perlu dipantau dan diukur melalui penyelenggaraan tes menyimak. Berdasarkan perkembangannya, tes menyimak dapat disesuaikan dengan beberapa tingkatan, yaitu tes menyimak tingkat marginal atau deskriptif, tes menyimak tingkat apresiatif, tes menyimak tingkat komprehensif, tes menyimak tingkat kritis, dan tes menyimak tingkat terapis. Yang pertama, tes menyimak tingkat marginal bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan pembelajar dalam membedakan suara dan untuk mengembangkan kepekaan pada komunikasi nonverbal. Kedua, tes menyimak apresiatif bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan pembelajar dalam menangkap dan memahami bahan simakan yang berhubungan dengan perasaan dan emosi, sehingga dalam pelaksanaannya, pembelajar diberi bahan simakan yang bersifat menyenangkan, misalnya drama, puisi, lagu, cerita, dan sebagainya. Ketiga, tes menyimak komprehensif bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pembelajar terhadap pesan yang disimak. Keempat, tes menyimak kritis bertujuan untuk mengetahui pemahaman pembelajar terhadap bahan simakan yang dilanjutkan dengan memberi evaluasi atau penilaian. Kelima, tes menyimak terapis bertujuan untuk menyembuhkan seseorang yang biasanya dilakukan oleh seorang psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septri Anjarini dari kelompok 5 sebagai pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang contoh tes menyimak pemahaman. Mahasiswa BIPA melakukan tes menyimak kalimat sederhana yang berisi kata kerja dan kata sifat. Bentuk tes ini masih tergolong mudah dan diperuntuk bagi siswa BIPA tingkat pemula. Hal tersebut didasarkan atas bentuk kata kerja pada kalimat sederhana yang masih menggunakan bentuk imbuhan dan awalan verb. 3. Tes menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dikuasai setelah keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Bagi para pembelajar BIPA tingkat dasar, mereka belum sepenuhnya menguasai keterampilan menulis. Keterampilan menulis dapat dikatakan sebagai proses yang akan dilalui pembelajar untuk dapat menuangkan pikiran dan perasaannya di dalam bentuk tulisan. Hal tersebut dapat mengasah kemampuan untuk melahirkan pikiran dan perasaan para pembelajar lewat tulisan, di samping mengetahui tingkat kemahiran berbahasa Indonesia. Mengenai penyusunan desain produk yang berupa tes keterampilan menulis bahasa Indonesia bagi penutur asing ini meliputi hal seperti materi, bentuk soal, tingkat kognitif seperti butir soal, serta kriteria penilaian terhadap butir soal tes, agar tes yang dikembangkan dalam mengukur tingkat keterampilan menulis penutur asing dengan baik dan tepat. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat sasaran peserta tes dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki bahasa pertama bukan bahasa Indonesia atau daerah yang ada di Indonesia. Contohnya, pada tahap pembuatan soal, pengajar mengelompokkan beberapa indikator kebahasaan dari silabus. Indikator yang diambil merupakan indikator yang ada di semua jenjang. Soal dibuat sesuai indikator tersebut dan berkenaan dengan tema yang telah didapat dari hasil angket. Bentuk tes keterampilan menulis yang digunakan bisa berbentuk soal esai, soal melengkapi atau isian panjang, soal melengkapi atau isian kolase, soal melengkapi atau isian singkat, dan soal esai luas kompleks.
Itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.